Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang soleh dan soleha, berjumpa kembali dengan Pak Indra dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teman-teman yang soleh dan soleha, marilah kita buka pembelajaran pendidikan agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang soleh dan soleha, pada kesempatan yang berbahagia ini materi yang akan kita bahas yakni mengenai Asmaul Husna. Ada yang tahu apa arti Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna itu memiliki arti adalah nama-nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa teman-teman jumlahnya? Masya Allah, sudah hafal semuanya ya. Berjumlah 99. Nah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak akan membahas 99 nama tersebut ya. Kita akan membahas yang pertama pada materi hari ini mengenai salah satu sifat Allah yang berada di urutan ke 61. Ada yang hafal? Oh, hebat sekali ya. Sifat itu adalah Al-Mumitu atau Allah Maha Mematikan. Teman-teman pernah lihat atau pernah punya tetangga atau teman, kemarin perasaan kita baru ngobrol begitu, tiba-tiba pas pagi kita dapat pengumuman bahwa si fulan teman kita meninggal, padahal baru semalam kita masih ngobrol, masih bermain gitu. Tapi tiba-tiba kita dapat dengar pagi-paginya dia sudah meninggal. Apa itu tandanya? Bahwa itu berarti yang namanya usia, yang namanya umur itu tidak membedakan dan tidak mengenal waktu. Kapan saja kematian pasti akan hadir dan mendatangi kita, teman-teman. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal atau maut itu sudah datang, maka tidak bisa kemudian diakhirkan atau juga didahulukan. Nah, teman-teman semuanya, pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang mematikan itu? Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah punya hak mematikan siapapun, dan Allah punya hak siapa yang akan meninggal duluan. Apakah yang tua, apakah yang muda, atau yang tua dulu baru yang muda, atau mungkin anak-anak dulu baru yang muda atau yang tua. Itu menandakan bahwa Allah itu Al-Mumitu, Maha Mematikan. Nah teman-teman yang soleh dan soleha, sehingga ketika kita melihat adanya kematian di lingkungan sekitar kita, baik itu di keluarga kita, baik itu mungkin di lingkungan teman-teman di komplek atau di kampungnya, itu semuanya menandakan bahwa itu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ada pertanyaan kepada Pak Indra, teman-teman, Pak, kenapa sih Pak, kok teman saya yang masih anak-anak dia sudah meninggal duluan, tapi ada Pak di kampung saya itu sudah hampir 70 atau 60 tahun tapi belum meninggal. Kenapa ya Pak? Maka jawabannya itu adalah kekuasaan dari Allah. Allah mematikan siapapun yang dikehendakinya, dan kita tidak bisa melawannya. Umpama ada orang yang sakaratul maut, nggak bisa orang yang lagi sakaratul maut bilang begini, ya Allah nanti aja deh, saya matinya saya belum siap. Oh, nggak bisa. Nah karenanya teman-teman yang soleh dan soleha, dari sifat
Asmaul Husna Al-Mumitu yang dimiliki oleh Allah, setidaknya ada 3 pembelajaran yang bisa kita ambil. Ada berapa teman-teman? 3 pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa setiap manusia, khususnya muslim, itu harus mempersiapkan amal baiknya. Jangan sampai ketika Allah mentakdirkan kita wafat terlebih dahulu, kita belum siap. Ini bahaya teman-teman. Karenanya mumpung Allah masih mengamanahkan, masih memberikan kenikmatan hidup kepada kita, perbanyak amal. Karenanya pada saat sholatlah yang sempurna, sholatlah yang serius, jangan sambil bercanda. Kenapa? Karena sholat yang serius, sholat yang khusyuk itu salah satu contoh kita untuk mempersiapkan amal. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah atau wafat, kita sudah siap dengan amal kita yang sangat banyak, teman-teman. Yang kedua, ya, perbanyak ibadah. Teman-teman, kenapa harus banyak ibadah? Karena kita tidak tahu mana ibadah kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang teman-teman yang soleh dan soleha, sebagai seorang muslim yang hebat, yang sejati, tidak cukup kita hanya melaksanakan ibadah yang wajib saja. Sholat 5 waktu, zakat fitrah, saum Ramadan, misalnya begitu. Tidak cukup dengan itu saja, teman-teman. Tapi harus ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Misalnya nanti sholat subuh nih, tambahkan dengan yang sunnah apa? Melaksanakan sholat, betul, sholat qobliyah subuh dulu. Begitupun dengan zuhur, ya, lengkapi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur dan sampai dengan isya, begitu. Kalau yang sudah rajin tahajud, kerjakan tahajud. Yang biasa saum Senin Kamis, laksanakan Senin Kamis. Kita perbanyak ibadah. Atau perbanyak juga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman semuanya, yang terakhir, ya, hikmah daripada sifat al-bum itu, yakni kita mempersiapkan untuk wafat atau meninggal atau mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Ketika teman-teman dipilih, ingin nggak mati dalam keadaan su'ul khotimah yang tidak baik? Pasti tidak mau. Dan kita semuanya pasti ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Karenanya al-mumitu ini, sifat al-mumitu, Allah Maha mematikan, menjadikan kita orang-orang yang siap dalam perbekalan menghadapi kematian. Ketika tadi seorang muslim, dia memperbanyak amal, kemudian memperbanyak lagi ibadah, maka insya Allah yang ketiga, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Seorang muslim yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, teman-teman, maka insya Allah di akhirat nanti Allah akan anugerahkan kenikmatan yang luar biasa berupa surga untuknya. Teman-teman mau masuk surga? Kalau mau, yuk, tadi amalkan, perbanyak amal, perbanyak ibadah, kuatkan ibadah, minta doa kepada Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah ya Allah kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Teman-teman yang saleh dan saleha, barangkali itu saja yang bisa Pak Indra sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Indra mohon maaf. Yuk, sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Indra sekian, mohon maaf lahir dan batin kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.